Ini adalah cara-cara yang jauh lebih bermartabat, jauh lebih baik, jauh lebih bagus ya, ketimbang setiap saat mengadukan orang agar orang dipenjara, dipidanakan ya. Itu pikiran yang menurut saya harusnya tidak ada pikiran seperti ini di manusia-manusia Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan berita yang menarik ya dari CNN Indonesia, yaitu Raffi Ahmad jalani sidang perdana 27 Januari di PN Depok. Luar biasa, cepat sekali ya. Jadi Raffi Ahmad atas perbuatannya digugat ya. Kita lihat dulu ya. Ini berita yang Raffi Ahmad digugatnya dulu ya. Raffi Ahmad digugat minta maaf di 7 stasiun TV dan koran. Kita bacakan ya. CNN Indonesia, selebritas Raffi Ahmad digugat menyampaikan permintaan maaf di 7 stasiun televisi dan koran nasional karena diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19 lantaran menghadiri pesta setelah disuntik vaksin bersama Presiden Joko Widodo Jokowi. Gugatan terhadap Raffi dilayangkan oleh advokat publik David Tobing ke Pengadilan Negeri Depok melalui kuasa hukumnya Richard Simanjuntak. Advokat tapi ada kuasa hukum juga. Saya menuntut agar hakim memerintahkan Raffi tidak keluar rumah selama 30 hari sejak menerima vaksinasi kedua dan menghukum Raffi membuat permohonan maaf di 7 media televisi dan 7 harian surat kabar, ujar David dalam keterangannya. Raffi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar aturan terkait protokol kesehatan. Beberapa aturan yang dianggap dilanggar Raffi diantaranya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan Coronavirus Disease 2019. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. David melayangkan gugatan dalam kapasitasnya sebagai advokat yang wajib menegakkan aturan dan hukum, terutama soal pencegahan penyebaran virus corona. David menilai tindakan suami Nagita Slavina itu bisa berpengaruh terhadap upaya pemerintah menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Sebagai figur publik, kata David, Raffi telah memberikan contoh yang tak baik. Apa yang Raffi lakukan dapat berdampak signifikan karena dia punya banyak pengikut, punya banyak fans, nanti dianggap habis vaksin boleh bebas tanpa protokol seenaknya. Seharusnya tindakan Raffi memberikan dampak positif bukan negatif seperti ini, ujarnya. Dalam petitum gugatannya, David meminta majelis hakim menghukum Raffi karena telah melakukan tindakan melawan hukum dan menimbulkan kerugian secara imaterial. Ia meminta majelis hakim menghukum Raffi tidak keluar rumah selama 30 hari sejak menerima vaksin kedua. Raffi juga diminta menyampaikan permintaan maaf dan komitmen untuk terus menyosialisasikan serta menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat lewat 7 stasiun televisi dan surat kabar nasional. Adapun 7 stasiun televisi tersebut yaitu SCTV, RCTI, Trans TV, TV One, Metro TV, Kompas TV, dan Indosiar. Lumayan juga ya. Kemudian 7 koran nasional meliputi Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia, Merdeka, Republika, dan Jakarta Post, masing-masing berukuran setengah halaman. Ia juga minta maaf lewat akun media sosial pribadi Instagram dan Facebook. Humas PN Depok Nanak Heru Junanto mengonfirmasi gugatan yang dilayangkan David terhadap Raffi. Gugatan tersebut terregister dengan nomor 13-PDT-G-2021-PN Depok
terregister nomor 13 dan seterusnya, kata dia lewat pesan singkat kepada cnnindonesia.com Jumat 15 Januari. Sebelumnya Raffi Ahmad bersama sejumlah pesohor hingga Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok menghadiri sebuah pesta ulang tahun di sebuah rumah kawasan Prapanca, Jakarta Selatan. Kehadiran Raffi menjadi sorotan lantaran dirinya baru saja menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara bersama Presiden Jokowi. Kisru ini bermula ketika selebgram Anya Geraldine mengunggah foto di Instagram Story pada Rabu 13 Januari malam. Marah dia mungkin sama Anya Geraldine ya. Dalam foto itu terlihat Raffi, Nagita Slavina, Anya, pembalap Sen Gelail dan Gading Martin berpose berdempetan tanpa mengenakan masker. Pihak Istana Kepresidenan menegur Raffi karena kedapatan melanggar protokol kesehatan beberapa jam setelah menjalani vaksinasi COVID-19 bersama Jokowi. Raffi sendiri sudah meminta maaf atas tindakannya tersebut. Ya, sobat era sekalian, walaupun masih sariawan ya, menarik berita ini ya. Kan kemudian Raffi Ahmad jalani sidang perdana 27 Januari di PN Depok, cepat sekali ya. Selebritas Raffi Ahmad akan menjalani sidang perdana pada 27 Januari mendatang di Pengadilan Negeri Depok terkait gugatan kasus pelanggaran protokol kesehatan akibat berpesta usai disuntik vaksin COVID-19. Penetapan hari sidang pertama hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, kata Humas PN Depok Nanang Herjunanto lewat pesan singkat pada cnnindonesia.com Jumat 15 Januari. Sidang gugatan akan dipimpin oleh Majelis Hakim Ketua Majelis Eko Julianto dan 2 hakim anggota yakni Divo Ardianto dan Nugraha Medika Prakasa. Gugatan dalam hukum Raffi sebelumnya dilayangkan advokat publik David Tobing ke PN Depok dan terregistrasi dengan nomor perkara 13 dan seterusnya. Ada juga berita ya, pesta Raffi dan Ahok ancaman bagi penerapan prokes. Raffi Ahmad digugat minta maaf dan lain sebagainya. Ya, sahabat era sekalian ya, masih sariawan ya, tapi menarik ini, kita minum dulu ya. Jadi menarik apa yang digugat oleh David Tobing ini. Saya tahu David Tobing pernah juga menggugat misalnya ketika terjadi kebanjiran di jalan tol ya, menggugat Jasa Marga dan juga gugatan-gugatan lainnya yang mengatasnamakan publik. Tapi apa yang dilakukan David Tobing ini menarik sobat era sekalian ya. Saya termasuk orang yang mengatakan hendaknya memang kalau orang merasa dirugikan, gugatlah ke pengadilan. Bukan mempolisikan orang tersebut sehingga orang tersebut nanti kita harapkan orang tersebut dipenjara. Ini kan menurut saya kurang benar ya pendekatannya. Begini, ketika orang dianggap melakukan kesalahan atas putusan pengadilan lalu dia meminta maaf, itu pun sudah hukuman sebenarnya. Apakah perlu kita kemudian meminta dia dipenjara juga, apalagi sampai berimajinasi 6 tahun dan lain sebagainya. Karena itu saya termasuk yang mendukung. Tentu harapannya hukumannya ya sesuai dengan kemampuan seorang Raffi Ahmad, dan tidak juga hukuman itu membuat tidak rasional, membangkrutkan misalnya. Misalnya katakanlah 7 stasiun televisi, 7 media, plus 30 hari tidak keluar rumah. Apakah hukuman itu cukup masuk akal atau tidak? Apakah tidak cukup misalnya hukuman itu adalah meminta maaf di, ya katakanlah misalnya di media sosial yang tidak perlu membayar, tapi dia meminta maaf, atau mungkin juga ada tambahan hukuman sosial misalnya. Tapi terlepas dari itu semua sobat era sekalian ya, ini adalah cara-cara yang jauh lebih bermartabat, jauh lebih baik, jauh lebih bagus ya, ketimbang setiap saat mengadukan orang agar orang dipenjara, dipidanakan ya. Itu pikiran yang menurut saya harusnya tidak ada pikiran seperti ini di manusia-manusia Indonesia ini. Harusnya. Jadi kalau mereka merasa terhina, merasa dirugikan hak-haknya, gugatlah ke pengadilan. Jangan menggunakan tangan kekuasaan. Karena kalau menggunakan tangan kekuasaan, maka nanti kekuasaan akan bersifat subjektif. Akan terjadi pro dan kontra.
Dan memang celakanya kita selalu menghidupkan pasal-pasal pidana. Harusnya pasal-pasal perdata juga bisa dihidupkan. Misalnya tadi perbuatan melawan hukum dan hukumannya adalah harus minta maaf. Itu menurut saya jauh lebih baik ya. Artinya Raffi Ahmad pun tetap bisa melakukan kegiatannya, tetap produktif, tapi dia tahu bahwa perbuatan itu salah. Ada orang yang keberatan, publik keberatan sehingga dia digugat. Bayangkan kalau pendekatannya adalah pendekatan tangkap, penjarakan dan lain sebagainya. Bagaimana orang bisa produktif ya? Padahal kita tahu seorang Raffi Ahmad adalah orang-orang yang produktif. Ya termasuk Habib Rizik juga. Sebenarnya dengan denda 50 juta itu sudah cukup harusnya. Toh tuntutannya sendiri dendanya hanya maksimal 100 juta. Tapi yang mau dihidupkan selalu pasal pidananya. Ya mudah-mudahan nanti ya hakim tidak perlu menghukum yang bersangkutan. Cukup memberikan denda saja. Karena itu bukan kejahatan, ini sebuah pelanggaran, tapi memang pelanggaran itu menjadi disorot karena dilakukan pertama oleh public figure. Yang kedua, karena memang sekarang ini darurat kesehatan masyarakat. Sekali lagi marilah kita saling mendidik di antara kita ya. Dan saling menegakkan prinsip negara hukum. Jadi waktu saya diinterview di sebuah televisi, ya saya mengatakan harusnya tidak didekati dalam perspektif pidana, tapi dalam perspektif perdata. Silakan yang merasa dirugikan itu menggugat ke pengadilan. Dan tentu kita harapkan namanya hakim harus memberikan keadilan. Ya misalnya keadilannya adalah dia menghukum sesuai dengan kemampuan orang tersebut, bukan untuk membangkrutkan atau menghilangkan hajat hidup orang tersebut. Jadi kalau misalnya minta maaf di 7 stasiun televisi, 7 media massa, di media sosial 30 hari tidak keluar rumah, ya Raffi Ahmad pasti mampu. Ya barangkali habislah uang dia 1 miliar, 2 miliar barangkali ya. Yang barangkali bagi seorang Raffi Ahmad tidak ada apa-apanya, tapi dia tahu bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Coba bayangkan kalau dia tiba-tiba pendekatannya pidana, dipenjarakan, tidak boleh beraktivitas, padahal dia adalah ayah dari seorang anak, suami dari seorang istri, dan juga bintang ya bagi jutaan orang, sehingga karya-karyanya tetap dinanti. Ya, sobat daerah sekalian, sekali lagi ini masih sariawan agak susah ngomongnya. Sekali lagi saya tetap punya perspektif bahwa sebaiknya masalah-masalah seperti ini diselesaikan di jalur non pidana. Jadikan pidana itu sebagai ultimum remedium, bukan tindakan pertama yang tiba-tiba diambil oleh negara untuk katakanlah memenjarakan siapa saja, terutama yang berbeda pendapat ya. Karena kalau begitu nanti akan ada tuntutan yang terus-menerus. Tapi kalau itu diserahkan kepada pengadilan, nanti biarlah pengadilan yang memutuskan. Apakah nanti pengadilan akan memutuskan sesuai dengan tuntutan gugatan, apakah nanti memutuskan lebih rendah dari gugatan tuntutan. Yang jelas adalah gugatan dan tuntutannya masuk akal, bukan untuk membangkrutkan ya, tetapi untuk memberikan pelajaran, dan pelajaran itu penting bagi seorang Raffi Ahmad yang kita tahu dari sejak muda tapi sudah kaya raya ya, luar biasa. Dan barangkali ketika dia diundang istana sebagai influencer, istana mengharapkan dia menjadi contoh yang baik, tapi ternyata ya dasar anak muda kan, dan barangkali karena terbiasa dalam dunia yang gemerlap, kemungkinan besar ya dia tidak sadar kalau dia sedang dijadikan role model untuk sosialisasi vaksin COVID-19 sekaligus penegakan protokol kesehatan. Ya, sobat era sekalian, itu saja yang penting. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, di-over pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.